Apakah kalian pernah merasa diremehkan oleh orang-orang di sekeliling kalian? Padahal, kalian merasa tidak pernah berbuat salah kepada mereka. Tapi tetap saja, kalian tidak dianggap dan tidak didengarkan saat mencoba mengungkapkan pendapat kalian. Jika kalian pernah merasakan atau bahkan sedang mengalaminya, maka kalian berada di tempat yang tepat. Selamat datang kembali di channel Senalar. Di video kali ini, Sena akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan sosial kita, yaitu sifat-sifat yang bisa membuat kita mudah diremehkan oleh orang. Dalam kehidupan sosial, kita pasti ingin dihormati dan tidak ingin diremehkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun, pada kenyataannya, kita tidak bisa mengatur pemikiran dan tindakan orang lain terhadap kita. Kita juga tidak punya kendali atas apa yang ingin mereka lakukan dan cara mereka memperlakukan kita. Alhasil, tidak sedikit orang di luar sana yang dengan mudahnya dapat meremehkan diri kita. Meskipun kita baru kenal, dan kita pun belum pernah berbuat salah, atau merugikan mereka. Tahukah kalian, mungkin tanpa disadari, kalian sudah mengarahkan pemikiran mereka agar secara otomatis meremehkan diri kalian. Salah satunya melalui sifat yang kalian tunjukkan pada saat berinteraksi dengan mereka. Nah, untuk mengatasi kemungkinan seperti ini, maka dalam video ini, Sena mengajak kita semua untuk bersama-sama, saling mengintrospeksi diri. Mungkin saja, tanpa kita sadari, kita memiliki salah satu sifat yang secara otomatis dapat membuat orang lain menganggap remeh keberadaan kita. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai bernalar bersama. 1. Sifat pemalu. Mari kita mulai dengan sifat yang pertama, yaitu sifat pemalu. Pemalu, pada dasarnya adalah sebuah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh semua orang yang hidup di dunia ini. Sena pribadi dan kalian yang sedang menonton video ini, pasti pernah merasa malu, setidaknya sekali dalam seumur hidup kita. Apalagi saat kita baru pertama kali bertemu dan berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal. Atau ketika kita tanpa sengaja telah melakukan tindakan ceroboh di depan banyak orang. Ini adalah sifat yang normal dan wajar untuk dimiliki oleh siapapun. Namun, orang yang memiliki sifat pemalu yang berlebihan, akan cenderung merasa malu di berbagai macam situasi dan kondisi. Orang seperti ini akan merasa khawatir tentang pandangan orang lain terhadapnya. Alhasil, dia pun cenderung menarik diri dari interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, sifat pemalu dapat menjadi sebuah kelemahan yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, kita akan menjadi sasaran empuk bagi orang-orang di sekitar kita untuk meremehkan kita. Mereka akan menganggap diri kita sebagai bahan candaan. Apalagi jika kita hanya diam saat diremehkan. Mereka pasti akan semakin semena-mena memanfaatkan rasa malu yang kita miliki untuk kepentingan hiburan mereka. Mereka akan terus memaksa kita untuk tampil di hadapan mereka dengan dalih untuk membantu kita dalam mengatasi rasa malu yang kita rasakan. Tapi jauh di dalam hati, mereka senang ketika melihat kita gugup dan tidak berdaya ketika berdiri di hadapan mereka. Jika kita tidak ingin diremehkan karena sifat pemalu ini, maka kita harus belajar mengatasinya, bagaimanapun caranya. Salah satunya adalah dengan lebih menghargai diri dan percaya akan potensi yang kita miliki. Mulailah untuk berhenti memikirkan pandangan orang lain terhadap kita. Kemudian belajar cara berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu langsung tampil di depan umum, cukup mulai dengan berinteraksi secara rutin dengan keluarga kecil kita, terlebih dahulu. Setelah kita mulai yakin, kita bisa meningkatkannya dengan berkomunikasi secara efektif bersama teman-teman, tetangga, rekan kerja, hingga atasan maupun orang yang baru saja kita temui. Dengan melakukan beberapa hal ini, kita akan mulai menguasai rasa malu kita, dan berani tampil di depan umum. Alhasil, orang-orang pun akan berhenti meremehkan kita, karena kita sudah berubah menjadi pribadi yang lebih positif. 2. Sifat pesimis. Sifat kedua yang membuat kita menjadi sasaran empuk bagi orang yang suka meremehkan adalah sifat pesimis. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat sisi negatif dari segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka selalu mengeluh, meratapi nasib, mudah menyerah, bahkan sampai menyalahkan orang lain atas semua kejadian yang mereka alami. Orang yang seperti ini tentunya menjadi pribadi yang kurang menyenangkan. Kepribadian seperti ini akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa kesal dan tidak nyaman dengan sikap pesimis yang dimilikinya. Apalagi, orang yang pesimis secara otomatis telah meremehkan dirinya sendiri.
Jadi jangan marah, jika orang-orang sekitar kita juga ikut-ikutan meremehkan saat kita menunjukkan sifat pesimis ini. Jika kita tidak ingin diremehkan orang lain karena sikap pesimis, maka kita harus bisa terlebih dahulu menghargai diri kita sendiri, sebelum menuntut dihargai oleh orang lain. Mulailah dengan mengubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Lalu, bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki, dan jangan mudah menyerah jika menghadapi suatu masalah atau tantangan di hadapan kita. Kita harus terus berusaha dan bekerja keras untuk meraih apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Lakukan semua tindakan ini hingga kita berhasil mengubah sifat pesimis menjadi sifat optimis yang dapat mendukung perkembangan kita di masa depan. Jika kita sudah berhasil menjadi orang yang optimis, maka orang-orang di sekeliling kita pasti akan menyadarinya dan mulai menghargai diri kita, seperti kita menghargai diri kita sendiri. 3. Sifat minder. Sifat ketiga yang membuat kita gampang diremehkan adalah sifat minder atau kurang percaya diri. Sifat minder ini membuat kita meragukan kemampuan yang kita miliki dan menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Apalagi jika orang-orang di sekitar kita, banyak yang sudah berhasil meraih pencapaian atau kebahagiaan yang kita inginkan, namun kita sendiri masih berjuang keras untuk mencapainya. Orang yang memiliki sifat ini akan kesulitan untuk meraih keberhasilan, karena selalu merasa rendah diri dan cenderung tertutup dari orang lain. Sebagian orang berpendapat bahwa sifat ini muncul sebagai akibat dari suatu keadaan, di mana pemiliknya pernah merasa diremehkan atau dikucilkan dalam hidupnya. Baik di dalam keluarganya sendiri, maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Sekali kita memiliki sifat minder ini, maka kita akan kesulitan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Orang-orang yang berada di sekitar kita pun akan merasa tidak nyaman, dan cenderung meremehkan kita. Logikanya, bagaimana mereka mau menghargai orang yang meragukan kemampuannya sendiri? Dia sendiri tidak percaya diri dan malah menyalahkan orang lain saat tertimpa masalah yang bertubi-tubi. Padahal jika mau berusaha, dia bisa keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Jika kita tidak mau diremehkan orang lain, maka kita harus menghilangkan sifat minder ini dari diri kita. Meskipun tidak mudah untuk dilakukan, tetapi masih bisa diusahakan. Salah satu caranya adalah dengan mulai mengenali diri sendiri. Cobalah untuk mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Kelebihan bisa kita kembangkan untuk membangun kepercayaan diri. Sedangkan kelemahan dapat kita perbaiki, agar menjadi senjata tersembunyi untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang akan kita alami. Selanjutnya, kita juga harus berhenti memikirkan opini orang lain. Kita harus fokus pada tujuan atau keinginan pribadi yang ingin dicapai dalam hidup, dan jangan pernah membandingkannya dengan pencapaian orang lain. Sadarlah bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita tidak bisa terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain. Siapa tahu, giliran kita untuk sukses, memang masih memerlukan beberapa langkah ke depan, dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Jika kita terus konsisten dan persisten, serta optimis akan hal ini, maka suatu saat, kita pasti akan mencapai keberhasilan yang kita dambakan. 4. Sifat pemalas. Sifat keempat yang membuat kita mudah diremehkan orang adalah sifat pemalas. Bermalas-malasan dalam menjalani suatu kegiatan atau pekerjaan dapat membuat kita mudah untuk diremehkan. Orang yang suka bermalas-malasan adalah orang yang tidak mau berusaha dan hanya mau menikmati hasil tanpa mau melalui seluruh prosesnya. Bagi orang lain, seorang pemalas adalah beban hidup bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka pun akan cenderung memandang sebelah mata orang yang seperti ini. Bahkan, mereka akan berusaha sekuat tenaga, agar tidak berkumpul dengan pemalas, baik dalam lingkungan pertemanan maupun pekerjaan mereka. Jika ada orang di luar sana yang meremehkan kita, karena sikap pemalas yang kita miliki, maka kita harus mengintrospeksi diri terlebih dahulu, sebelum marah-marah atau emosi tidak jelas. Selanjutnya, mulailah bergerak dan berusaha mengurangi rasa malas yang kita miliki, dengan melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang produktif. Jangan terlalu pasrah dengan keadaan, dan terkesan tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri. Ingatlah bahwa semua keadaan bisa berubah menjadi lebih baik, jika kita mengusahakannya. Setelah kita berhasil menjadi orang yang rajin dan disiplin, maka orang lain pun akan segan dan mulai menghargai diri kita, tanpa kita minta. 5. Sifat pembohong. Sifat kelima yang membuat kita mudah diremehkan adalah sifat pembohong.
Orang yang suka berbohong dan tidak jujur, pasti akan diremehkan oleh orang lain, dimanapun dia berada, dan apapun yang dia sampaikan. Orang-orang akan menganggap seorang pembohong sebagai orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diandalkan, jadi untuk apa disegani dan dihargai. Orang-orang yang tahu kalau kita tidak jujur dalam berucap maupun bertindak, pasti tidak akan mau mendengarkan cerita yang kita sampaikan dengan seksama, meskipun itu adalah suatu kebenaran. Mereka akan menganggap semua perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai omong kosong belaka. Sama seperti yang terjadi pada kisah anak gembala dan serigala, yang pasti sudah pernah kita dengar sebelumnya. Orang-orang di sekitar kita juga akan cenderung berpikir bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada maksudnya, entah itu untuk cari muka, atau agar bisa jadi bahan cerita kita ke depannya. Intinya, kita dianggap tidak pernah tulus dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Jika kita tidak ingin diremehkan karena sikap ini, maka kita harus memperbaiki kepribadian kita. Kita harus mulai berusaha berkata jujur di setiap kesempatan yang ada. Jangan suka mengada-ada atau mengarang cerita yang tidak benar-benar terjadi dan tidak pernah kita alami. Meskipun ada kemungkinan bahwa orang yang mendengarkan cerita kita akan percaya dengan perkataan kita saat pertama kali mendengarnya. Namun yakinlah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita merangkai kata, jika itu adalah sebuah kebohongan, pasti akan ketahuan juga. Jadi, marilah berhenti menjadi seorang pembohong, dan mulailah belajar menjadi orang yang jujur, sebelum kebohongan kita merugikan kita, dan membuat kita tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah tadi 5 sifat yang tanpa kita sadari, dapat membuat kita diremehkan oleh orang lain. Mulai dari sifat pemalu, sifat pesimis, sifat minder, sifat pemalas, hingga sifat pembohong. Kira-kira adakah salah satu dari kelima sifat tersebut dalam diri kalian saat ini? Kalau ada, mari terus berusaha untuk menghilangkannya, dan menggantinya dengan sifat-sifat positif, yang dapat meningkatkan derajat kita di mata orang lain. Sehingga kedepannya, kita dapat terjauhkan dari kemungkinan diremehkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga informasi yang Sena sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang sedang mengintrospeksi diri dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti biasa, Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.